Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Lia pada mata pelajaran Matematika kelas 8. Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anakku, hari ini Ibu Lia ditemani oleh Kakak Imat. Kakak Imat adalah mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang sedang melaksanakan PLP di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Anak-anakku, mari bersama-sama kita menyaksikan video pembelajaran bersama Kakak Imat. Selamat belajar anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak hebat, perkenalkan nama kakak Imat Sophia. Kakak adalah mahasiswi pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang saat ini sedang melaksanakan program PLP 2 di SMPN 1 Kota Sukabumi. Nah, senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian secara virtual. Anak-anak hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika bersama-sama. Nah, jika sebelumnya kalian telah mempelajari bangun ruang sisi datar, prisma, dan balok, maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru, yakni tentang statistika. Nah, statistika ini sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 di semester 2. Hayo, gimana? Masih pada ingat atau tidak? Nah, di kelas 8 ini kalian akan kembali mempelajari statistika dan tentunya dengan cakupan materi yang lebih luas. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita lihat bersama-sama kompetensi dasar yang harus dicapai. Kompetensi dasar yang harus dicapai ada 3.10 dan 4.10. Anak-anak hebat, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Misalnya, mengumpulkan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, atau mengumpulkan data ukuran sepatu siswa kelas 7, atau data tinggi badan siswa kelas 8, atau juga data tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, data-data tersebut dapat disajikan dengan mudah dengan menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram, sehingga mempermudah kita untuk menganalisisnya. Lalu, bagaimana sih cara kita menganalisisnya? Anak-anak hebat, mari tonton video pembelajaran ini sampai selesai ya. Pada pertemuan kali ini akan ada 2 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi data yang diketahui. Yang kedua, menentukan rata-rata suatu data. Anak-anak hebat, untuk menganalisis data dari distribusi data yang diketahui, mari kita amati diagram batang yang ditampilkan. Ini adalah diagram batang jumlah hasil tangkapan hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Mari kita amati, pada tahun berapakah hasil perikanan terendah? Nah, kita melihat dari diagram ini bahwa batang terpendek ada pada tahun 2004, sehingga hasil perikanan terendah terjadi pada tahun 2004 yang menunjuk pada angka 2 ton. Lalu, pada tahun berapa hasil perikanan tertinggi? Ya betul, hasil perikanan tertinggi terjadi pada tahun 2007, di mana kita melihat bahwa batang paling tinggi terletak pada tahun 2007 yang mengarah kepada angka 5 ton. Kemudian pada tahun berapakah kenaikan tertinggi? Dari diagram ini kita melihat bahwa kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2006 ke 2007, di mana yang awalnya hasil perikanan sebesar 2,5 ton naik menjadi 5 ton. Lalu bagaimana kita membuat kesimpulan dari diagram ini? Nah, setelah kita mengamati diagram ini, dapat kita buat kesimpulan bahwa dari jumlah hasil tangkapan perikanan tahun 2003 sampai 2008, hasil tangkapan perikanan tertinggi terjadi pada tahun 2007, di mana diperoleh 5 ton hasil perikanan. Dan jumlah hasil tangkapan perikanan terendah terjadi pada tahun 2004, di mana hanya diperoleh 2 ton saja. Kemudian kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2006 ke 2007, di mana yang awalnya 2,5 ton menjadi 5 ton. Anak-anak hebat, diagram apakah yang kalian lihat ini?
Ya betul, ini adalah diagram garis. Bagaimana kita membaca data dalam diagram garis? Nah, kita lihat bahwa diagram ini adalah diagram jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Cikakak. Nah, pertama, mari kita lihat data pada tahun 2001. Pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran bayi. Kemudian kita lihat lagi pada tahun 2002 terdapat 10 kelahiran bayi. Nah, anak-anak, selanjutnya silahkan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan ini ya. Silahkan kalian screenshot layar tampilan ini, kemudian tulis jawabannya pada buku tulis kalian. Baik, selanjutnya ada contoh soal 1. Mari kita perhatikan. Berikut adalah hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Anak-anak, coba perhatikan, apakah setiap tahunnya hasil produksi padi Desa Sukamakmur terus meningkat? Ya betul, hasil produksi padi Desa Sukamakmur setiap tahunnya cenderung meningkat, kecuali ada penurunan dari tahun 2005 ke 2006. Mari kita lihat, pada tahun 2001 ada peningkatan sebesar 35 ton. Nah, pada tahun 2002 ke 2003 ada peningkatan sebesar 25 ton. Dari 2003 ke 2004 ada peningkatan sebesar 30 ton. Dari tahun 2004 ke 2005 ada peningkatan sebesar 40 ton. Nah, dari tahun 2005 ke 2006 ternyata ada penurunan yang cukup drastis, yaitu sebesar 155 ton. Kan tetapi dari 2006 ke 2007 ada peningkatan lagi, yaitu sebesar 65 ton. Nah, dari 2007 ke 2008 ada peningkatan sebesar 130 ton. Kemudian untuk pertanyaannya, buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. Nah, setelah kita mengamati, dapat kita simpulkan bahwa sejak tahun 2001 sampai 2005, hasil produksi padi di Desa Sukamakmur terus meningkat. Akan tetapi, mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2006, namun kembali meningkat pada tahun 2007 hingga tahun 2008. Lalu pertanyaan yang B, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Dari tabel di atas kita melihat bahwa produksi padi tertinggi terjadi pada tahun 2008, yakni sebesar 420 ton. Lalu pertanyaan yang C, perkirakan produksi pada tahun 2010. Nah, kita melihat bahwa produksi padi setiap tahunnya cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2006 yang mengalami penurunan. Maka dapat kita perkirakan bahwa pada tahun 2010 produksi padi dapat mencapai 500 ton. Nah, untuk pertanyaan yang D, menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun drastis? Nah, kemungkinan disebabkan oleh hama tanaman yang menyerang sehingga menyebabkan petani gagal panen. Atau juga, prediksi yang dapat kita berikan, kemungkinan pada tahun 2006 terjadi bencana alam sehingga petani tidak dapat melakukan panen. Anak-anak hebat, setelah beberapa kegiatan yang kita lakukan dan contoh soal yang kita kerjakan, maka kita telah mengetahui bagaimana cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel ataupun diagram. Anak-anak hebat, submateri selanjutnya yaitu mengenai bagaimana menentukan rata-rata atau min suatu data. Nah, pertanyaannya, apa itu rata-rata? Anak-anak, ingat tidak, pada saat upacara bendera, kita sering memperhatikan teman-teman kita. Terkadang, tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah siswa pada saat upacara. Ada yang tingginya 160 cm, ada yang tingginya 155 cm, ada yang tingginya 150 cm, atau bahkan 130 cm. Nah, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu, yaitu yang disebut dengan rata-rata. Nah, jadi anak-anak, rata-rata atau min merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Rata-rata merupakan bagian dari ukuran pemusatan data. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data dan dapat menafsirkan kecenderungan suatu data dari data yang telah diketahui. Anak-anak hebat, lalu bagaimanakah caranya kita untuk menentukan rata-rata? Mari kita perhatikan kegiatan berikut ini ya. Anak-anak hebat, mari kita mengamati.
Nah, coba kalian amati foto-foto siapakah yang muncul ini? Ya, betul sekali. Ini adalah foto-foto beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia dari masa ke masa. Setelah melihat foto-foto ini, pernahkah kalian mengetahui berapa usia presiden dan wakil presiden Indonesia saat pertama kali menjabat? Kemudian, usia berapakah presiden pertama di Indonesia pertama kali menjabat? Berapakah rata-rata usia presiden dan wakil presiden pertama kali menjabat? Nah, anak-anak hebat, mari kita bersama lakukan kegiatan di bawah ini agar kita bisa mengetahui rata-rata usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali menjabat. Langkah pertama, coba kalian kumpulkan semua data usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik. Yang kedua, jumlahkanlah seluruh bilangan yang menyatakan usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik. Kemudian, catat hasil penjumlahannya. Yang ketiga, setelah mendapatkan hasil dari dua langkah di atas, bagilah nilai tersebut dengan jumlah presiden dan wakil presiden yang terdapat pada tabel. Nah, anak-anak hebat, misalnya kita telah menemukan data usia presiden dan wakil presiden. Berikut data yang telah terkumpul. Kita perhatikan pada kolom yang diberi tanda merah. Kolom tersebut adalah usia saat presiden dan wakil presiden dilantik. Kita melihat bahwa Bapak Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Usia beliau saat pertama kali dilantik adalah 44 tahun. Kemudian, untuk menentukan rata-rata usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali menjabat, hal yang pertama kalian lakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh bilangan yang menyatakan usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik. Kita melihat bahwa setelah dijumlahkan, totalnya adalah 906. Kemudian, langkah kedua, bagilah nilai tersebut dengan jumlah presiden dan wakil presiden yang terdapat pada tabel. Nah, kita hitung dulu berapa jumlah presiden dan wakil presiden yang terdaftar. Ternyata setelah dihitung jumlahnya adalah 16. Sehingga 906 dibagi 16. Nah, diperoleh hasil 56,625 atau bisa kita bulatkan menjadi 57. Sehingga kesimpulan usia presiden dan wakil presiden saat pertama kali dilantik adalah 57 tahun. Anak-anak hebat, lalu seperti apa rumus umumnya? Nah, rumus umum untuk menentukan rata-rata atau min adalah jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Nah, selanjutnya ada contoh satu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak, tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2017. Pertanyaannya, tentukanlah rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2017. Penyelesaiannya, anak-anak ingat bahwa untuk mencari rata-rata adalah jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Nah, maka pertama-tama kita akan mencari jumlah nilai seluruh datanya terlebih dahulu. Mari kita jumlahkan datanya. Nah, setelah dijumlahkan, kita peroleh hasil 1853. Kemudian setelah itu kita cari banyak datanya. Banyak data pada tabel tersebut adalah 12 data. Sehingga rata-ratanya adalah 1853 dibagi 12. Sehingga setelah dibagi hasilnya adalah 154,41. Sehingga dapat kita simpulkan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2017 adalah 154,41. Anak-anak hebat, dalam suatu kumpulan data, ada kalanya terdapat suatu nilai data yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada nilai-nilai yang lainnya. Nah, ketika nilai tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan data, maka nilai tersebut akan mempengaruhi nilai rata-rata. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah contoh kedua. Tabel yang kita lihat adalah tabel nomor sepatu anak-anak yang mewakili sekolah dalam ajang Pekan Olahraga Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk pertanyaannya ada dua ya. Yang pertanyaan yang A, tentukanlah nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Yang B, tentukanlah rata-rata dengan dan tanpa nilai dari poin A. Anak-anak hebat, mari kita selesaikan permasalahan di atas. Untuk menjawab poin A, berdasarkan data dalam tabel, kita bisa mengetahui nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata dengan membuat plot data seperti berikut ini. Nah, untuk membuat plot data, mari kita buat ruas garis terlebih dahulu.
Pada tabel tersebut kita melihat ada 3 nomor 40, kemudian ada 2 nomor 37, kemudian ada 1 nomor 39, kemudian ada 1 nomor 42, dan ada 2 nomor 38. Dan yang terakhir ada 1 nomor 28. Anak-anak, nomor sepatu yang berukuran 28 jauh lebih kecil dibandingkan ukuran sepatu lainnya. Kita lihat jaraknya pun jauh ya. Nah, sehingga nomor sepatu berukuran 28 adalah data yang dapat mempengaruhi nilai. Nah, kita telah menjawab pertanyaan dari poin A. Nah, untuk menjawab poin yang B, kita akan menentukan rata-rata dengan dan tanpa nilai dari poin A. Kita ingat bahwa nilai dari poin A adalah 28. Maka, kita akan terlebih dahulu menentukan rata-rata dengan nilai data 28. Jadi, data 28-nya kita masukkan kepada jumlah nilai seluruh data. Jadi untuk mencari rata-rata, kita ingat bahwa jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu datanya. Setelah dijumlahkan, diperoleh hasil 379. Kemudian kita bagi dengan banyak datanya. Kita hitung terlebih dahulu banyak datanya. Nah, ternyata banyak datanya adalah 10 data, sehingga 379 dibagi 10. Hasilnya adalah 37,9. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata tanpa data 28, sehingga banyak datanya itu hanya 9 saja karena 10 dikurangi 1. Sehingga rata-rata jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data, kita jumlahkan terlebih dahulu jumlah nilai seluruh datanya. Nah, setelah dijumlahkan diperoleh hasil 351. Nah, 351 kita bagi dengan banyak data. Kita tahu banyak datanya adalah 9, sehingga 351 dibagi 9. Hasilnya adalah 39. Anak-anak, perhatikan bahwa rata-rata dengan dan tanpa mengikut sertakan 28 dalam mengumpulkan data memiliki nilai yang berbeda, yakni rata-rata dengan data 28 nilainya adalah 37,9, rata-rata tanpa 28 nilainya adalah 39. Jelas itu adalah nilai yang berbeda ya, sehingga rata-rata tanpa nilai 28 lebih baik untuk menyatakan nomor sepatu. Selanjutnya adalah contoh 3. Pertanyaannya, rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Rizwan tidak diikut sertakan karena dia mengakui bahwa dia mendapat jawabannya dari hasil mencontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7. Pertanyaannya, berapakah nilai ujian Rizwan? Kemudian penyelesaiannya. Nah, diketahui dari soal bahwa rata-rata nilai ulangan matematika 11 orang adalah 7,2. Kemudian rata-rata nilai ulangan matematika 10 orang adalah 7. Nah, yang ditanyakan adalah nilai ujian Rizwan. Untuk penyelesaiannya, cari jumlah nilai data terlebih dahulu. Kita akan mencari jumlah nilai seluruh data untuk data 11 orang dan untuk data 10 orang. Nah, untuk mencari jumlah nilai seluruh data, kita akan menggunakan rumus rata-rata. Kita ingat bahwa rumus rata-rata adalah jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Kita telah mengetahui rata-rata untuk data 11 orang. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rata-rata untuk 11 orang adalah 7,2. Sehingga 7,2 sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi 11. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai seluruh data, kita kalikan 7,2 dengan 11. Sehingga diperoleh hasil 79,2. Nah, selanjutnya untuk data 10 orang, kita lakukan hal yang sama. Kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Nah, kita tahu dari soal bahwa rata-rata untuk data 10 orang adalah 7. Sehingga 7 sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi 10. Seperti langkah yang tadi, kita kalikan 7 dengan 10, sehingga kita peroleh jumlah nilai seluruh data adalah 70. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jumlah nilai seluruh data untuk data 11 orang dan untuk data 10 orang, kita sudah dapat menentukan nilai Rizwan.
Cara menentukan nilai Ridwan yaitu jumlah nilai seluruh data untuk data 11 orang dikurangi jumlah nilai seluruh data untuk data 10 orang. Nah, sehingga 79,2 dikurangi 70. Nah, diperoleh hasil 9,2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai ulangan matematika Ridwan yang tidak diikutsertakan adalah 9,2. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, bagaimana menentukan rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi adalah seperti berikut ini ya. Nah, di sini ada nilai ulangan IPA siswa kelas 8A. Lalu, bagaimana kita mencari rata-ratanya? Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara membaca data pada tabel distribusi frekuensi. Nah, mari kita perhatikan tabelnya. Tabel ini terdiri dari dua baris, ada baris nilai dan ada baris frekuensi. Kita lihat bahwa nilai 4 frekuensinya 4, artinya ada 4 orang siswa yang memperoleh nilai 4. Selanjutnya, nilai 5 frekuensinya 5, artinya ada 5 orang siswa yang memperoleh nilai 5. Begitu ya bacanya. Nah, selanjutnya, nilai 6 frekuensinya 5, artinya ada 5 orang siswa yang memperoleh nilai 6. Oke, sampai di sini paham? Lalu bagaimana kita mencari rata-ratanya atau menentukan rata-ratanya? Nah, kita ingat lagi bahwa rumus mencari rata-rata adalah jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Maka, untuk memperoleh jumlah nilai seluruh data, kalian harus kalikan data pada baris nilai dan baris frekuensi seperti berikut ini. Nah, kemudian kita bagi dengan banyak data. Nah, banyak datanya itu dihasilkan dari jumlah frekuensi yang ini. Nah, jumlahnya adalah 35. Berarti ada 35 siswa ya. Kemudian kita bagi. Nah, jangan lupa ini dikalikan dulu. Setelah dikalikan, diperoleh hasil 239. Maka 239 dibagi 35. Nah, hasilnya adalah 6,82. Jadi dapat kita buat kesimpulan bahwa rata-rata nilai ulangan IPA siswa kelas 8A adalah 6,82. Anak-anak hebat, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai ya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kesuksesan kalian di masa depan. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga hal ini menjadi berkah bagi kesuksesan kalian di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.